Hai, nama saya Jonathan Adrian, bisa dipanggil Jo atau Jojo. Sekarang saya semester 7 dan berkuliah di Universitas Kristen Indonesia dengan program studi manajemen dan berfokus di manajemen keuangan. Sebelum membahas lebih dalam mengenai diri saya, ada 3 hal yang bisa menggambarkan saya, yaitu yang pertama adalah tahan tekanan, yang kedua mandiri, dan yang ketiga adalah hardworking. Banyak hal yang saya pelajari di masa perkuliahan ini, namun saya kerap kali aktif dalam kegiatan organisasi dan volunteering. Beberapa contoh adalah saya sebagai sekretaris umum pecinta alam mahasiswa FPUKI. Di organisasi ini kami bertujuan untuk mengimplementasikan poin-poin SDGs. Beberapa contoh program kami yaitu pelestarian mangrove dan coral berkelanjutan dengan Smiling Coral Indonesia atau SCI sebagai bentuk implementasi dari SDG 14. Dan selain itu kami juga membina pengolahan sumber daya alam di Desa Lenco Duku Tritis di Gunung Semeru sebagai bentuk implementasi dari SDG 9. Selain mengikuti organisasi, saya juga mengikuti kegiatan volunteering. Salah satu contohnya adalah volunteer bagi anak-anak korban perang di negara Timur Tengah, sama dengan Jesuit Refugee Services, dengan memberikan mereka hiburan, edukasi, dan bantuan logistik selama kelangsungan hidup mereka di Indonesia. Nah, apa sih yang menjadi motivasi dan komitmen saya untuk bekerja di PT Telkom Indonesia? PT Telkom Indonesia sendiri adalah perusahaan yang sangat saya kagumi. Sebagai pemimpin dalam industri telekomunikasi, Telkom tidak hanya dikenal sebagai inovasinya, tetapi juga komitmennya terhadap layanan digital yang unggul dan berdampak luas. Sebagai seseorang yang memiliki passion di bidang financing, saya melihat bahwa PT Telkom menawarkan peluang luar biasa untuk belajar dan mengembangkan keterampilan saya lebih lanjut. Saya ingin memahami bagaimana sebuah perusahaan besar seperti Telkom mampu mengelola portofolio keuangan mereka. Selain itu mampu mengoptimalkan alokasi sumber daya mereka dan memastikan keberlanjutan finansial secara jangka panjang. Saya percaya bahwa pengalaman di DDDB Telkom akan memungkinkan saya untuk berkontribusi dalam proyek-proyek yang menantang seperti analisis finansial, perencanaan anggaran, atau pengelolaan resiko. Saya sangat bersemangat untuk belajar langsung dari para profesional yang berpengalaman di bidang ini. Dengan semangat dan pengetahuan yang saya miliki di bidang financing, saya siap untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung keberlanjutan finansial dari PT Telkom. Kesibukan saya saat ini adalah saya saat ini sedang menjalani perkuliahan semester 7 dan sedang mencari lowongan magang untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu kerja praktik. Selain berkuliah, saya tetap produktif dengan mempelajari hal-hal baru yang bisa mendukung karir saya di masa depan. Salah satu hal yang saya pelajari saat ini adalah bahasa Jerman. Saya tertarik untuk menguasai bahasa ini karena setelah menambah kemampuan linguistik, bahasa Jerman juga dapat membuka peluang karir yang lebih luas bagi saya dan dapat membuka kesempatan baru untuk mengikuti program-program mereka, yaitu seperti Ausbildung, Au pair, dan sebagainya. Selain itu, saya juga memperdalam ilmu manajemen sebagai bentuk persiapan untuk mengambil sertifikat CMA ketika lulus nanti. Nah, sertifikasi ini sangat penting bagi saya karena akan membantu saya menjadi seseorang profesional yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Untuk proyek menarik saya, ada 2 proyek yang sangat menarik. Yang pertama adalah valuasi bisnis PT Kalbe Farma. Proyek ini adalah tugas mandiri dari mata kuliah valuasi bisnis dengan durasi waktu pengerjaan selama 2 bulan. Pada proyek ini kami diberikan opsi untuk memilih perusahaan dalam list AQ45 pada Bursa Efek Indonesia untuk dinilai bagaimana kondisi kinerja keuangan mereka selama 5 tahun ke depan. Dalam proyek ini, saya mendapatkan ilmu baru dalam meninjau kondisi keuangan perusahaan, seperti memprediksi free cash flow untuk masa depan, menggunakan metode forecasting, meninjau resiko penggunaan keuangan dalam perusahaan, dapat melihat kesehatan keuangan perusahaan, dan bagaimana kemampuannya untuk bertahan dan atau berkembang dalam jangka panjang. Selain itu, saya juga belajar untuk mengukur kinerja perusahaan dengan kondisi nyata ekonomi Indonesia menggunakan metode DCF dan valuasi relatif. Melalui tugas ini, saya dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan sebuah perusahaan dan dapat memberikan penilaian apakah perusahaan ini berada dalam posisi yang sehat untuk terus tumbuh. Dan dari tugas ini, saya juga mendapatkan feedback positif dari dosen saya dengan memberikan nilai A. Proyek kedua saya yang sangat menarik adalah saya mengikuti lomba ASEAN China India Youth Leadership Summit tingkat nasional. Proyek ini mengharuskan untuk membentuk sebuah rencana bisnis, namun dengan mengimplementasikan nilai SDG 7 dan 11, yaitu energi bersih dan terjangkau dan kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Pada proyek ini, saya harus brainstorming berkali-kali dengan para dosen dan tenaga ahli dan melakukan trial dan error selama 1 bulan untuk menentukan bisnis apa sih yang sesuai dengan SDG 7 dan 11. Setelah semua trial dan error, saya pada akhirnya memutuskan untuk pembudidayaan mikroalga sebagai solusi untuk bioremediasi air lindi atau air sampah.
dan mengolahnya sebagai bahan bakar hijau atau biogas. Proyek ini mewajibkan untuk para peserta membuat proyeksi financial bisnis di masa depan. Namun sayangnya saya tidak berhasil lolos di babak final lomba ini. Namun dari pengalaman ini saya mendapatkan bahwa ide tersebut bagus, namun perlu ditinjau kembali dari sisi investasinya. Karena dibutuhkan biaya yang sangat besar dalam awal pembudidayaan dan tingkat efisiensi penggunaan mikroalga sebagai biogas itu tidak sebanding dengan investasinya tadi. Nah, dari beberapa proyek yang saya bicarakan tadi, saya biasa menggunakan Microsoft Office, terutama Excel, dengan nilai 8/10, lalu ada Figma dengan nilai 6/10, dan Canva 8/10. Nah, untuk kesiapan saya untuk ditempatkan di proyek klipdigital.com, saya sendiri sangat amat antusias dan siap untuk berkontribusi dalam proyek Klip Digital, terutama pada produk Agri. Nah, yang merupakan solusi utama untuk pertumbuhan ekspor pertanian di Indonesia. Saya sangat tertarik dengan bagaimana Agri menciptakan ekosistem digital terintegrasi yang mendukung petani, nelayan, dan pelaku agribisnis untuk berkolaborasi. Dengan pengalaman saya di bidang manajemen dan keterlibatan saya dalam proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan, saya merasa mampu untuk mendukung misi Agri dalam menciptakan dampak yang lebih besar bagi pertanian Indonesia. Saya juga tertarik dengan penerapan teknologi cerdas seperti IoT dan smart farming yang sejalan dengan komitmen saya untuk mendukung inovasi. Saya siap ditempatkan di Agri untuk membantu mengembangkan ekosistem ini dan memperluas jaringan kolaborasi dan meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingan di sektor pertanian. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini dan ya, see you.